video yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali dalam rangkaian program Loka Kito kali ini ya, dalam obrolan UMKM. Dan di studio sudah ada narasumber kita yang hadir ya, nanti akan berbagi cerita dan pengalaman dalam Loka Kito untuk dulur galo-galo ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol selama lebih kurang 45 menit ke depan. Dulur, ini dia Loka kita bersama Adyar ya, seorang pada kata bisnismen ya, dan pemerhati budaya sejarah dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Langsung begitu sapa. Halo, Assalamualaikum Yar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Ya. Waduh lagi mana? Alhamdulillah sehat ya. Mana kabarnya di bisnis hari ini? Alhamdulillah. Pokoknya segalanya itu harus kita syukuri. Iya. Walaupun sekarang lagi ada penurunan, misalnya ya yang namanya sekarang tuh di mana-mana ada penurunan. Pastilah yang akhirnya lagi gencarnya apa ya? Barang dari luar. Betul. Iya. Apalagi barang-barang murah impor. Ya. Kita terima telepon ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus ya. Dan silakan nanti yang ingin bergabung di 0711 351 656 ya. Yang di kesempatan hari ini ya. Silakan tuh dulur galo-galo ya. Dan kita ngomong masalah bisnis online ya. Oke. Sejak tahun berapa ya bisnis online-nya? Aku mulai bisnis online itu mulai dari 2016. 2016 itu karena aku masuk ke Jambi. Dari Jambi, dari situlah aku mulai masuk ke bisnis keluarga. Nah, jadi keluarga aku itu ada bisnis songket, namanya brandnya itu Susi Songket. Yang mengkhususkan dalam bidang motif kuno atau motif klasik yang ada di museum. Oke, jadi museum mana apa jadi diperhatikan? Kalau untuk saat ini karena kami domisilinya di Jambi, awalnya di Palembang, migrasi ke Jambi, jadi kita ngambil di Museum Sigijai Jambi. Museum Sigijai Jambi itu ada beberapa motif yang kita sudah berhasil diduplikasi dan itu prosesnya sangat menantang. Oh, oke. Iya. Kalau jenis motif yang ada di Jambi dulu lah. Kalau Jambi berapa motifnya sudah terdata? Kalau untuk motif yang ada di Jambi itu yang terdata mungkin lebih dari 50. Tapi kalau itu yang ada di museum. Tapi kalau yang untuk jadi motif itu ada yang motif asli dari zaman dulu yang sudah ada songketnya. Nah, yang kedua itu adalah motif kreasi. Nah, motif kreasi itu diciptakan oleh setiap penenun. Jadi itu motif baru. Jadi motif klasik sama motif baru.
Nah, kalau untuk motif baru sendiri, jadi kita sudah menciptakan beberapa motif, dan motif klasik kita sudah beberapa yang kita duplikasi dari museum. Oke. Kalau yang di Sumatera Selatan yang terdata? Kalau untuk di Sumatera Selatan kami belum mendata karena kita harus pergi ke museum-museum dan mencatat ulang. Karena yang ada di Museum Jambi itu, Museum Palembang itu sekarang masih ada di beberapa museum terpisah-pisah. Misalnya tidak jadi satu. Karena belum ada museum tekstil khusus di tekstil gitu ya? Karena museum tekstil kita masih kayaknya aku lewat-lewat kemarin itu masih tahap renovasi. Iya. Masih tahap renovasi aku lihat-lihat. Nah, tapi aku berharap untuk kedepannya mungkin ada yang namanya revitalisasi museum dan dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali supaya apa yang ada di museum tekstil itu akan menjadi trigger untuk anak muda untuk kembali menghidupkan budaya Palembang. Oke. Kalau ngomong masalah anak muda, sampai sejauh ini sudah banyak anak muda yang mungkin terdekat atau keperhatian dengan namanya wastra gitu tadi. Kalau untuk diperhatikan perhatian, tapi tidak 100% kayak zaman dulu. Karena zaman dulu tuh setiap hari orang pakai songket kadang-kadang. Budak-budaknya hobi nyongket juga ya? Budak-mudanya hobi nyongket juga. Karena itulah mata pencarian utama. Nah, sekarang dengan era modern ini banyak orang yang beralih mata pencariannya. Dari dulu mencari menanam padi, bersawah. Sekarang mereka lebih banyak main ke sosial media. Nah, jadi padahal sekarang gencar digaungkan oleh pemerintah untuk swasembada pangan. Jadi anak-anak muda itu disarankan membangun desa masing-masing. Contohnya misalnya di desa kita bertani. Misalnya di desa kita itu cocoknya industri kelapa. Di desa kita itu cocoknya karet. Nah, jadi hal-hal itulah yang harus dikembangkan yaitu petani milenium. Kalau dulu kan ebo-ebo, gadis-gadis cantik itu kan mengisi waktu luang. Ya betul. Membuat karya songket nih. Nah, sekarang mana ya? Nah, kalau sekarang itu sembari jadi macam ini. Kalau di Susi Songket itu kami menghidupkan kembali, misalnya kita mengajak para pengrajin juga. Mengajak para pengrajin ibu-ibu yang ada di Jambi, yang ada di Palembang, yang ada di Indralaya. Nah, jadi kadang-kadang mereka itu bisa nyongket tapi ibaratnya dak kate bahan, dak kate alat, dak kate itu. Nah, karena mereka terbentur dengan itu, masuklah Susi Songket. Nah, jadi memberdayakan kembali, memberdayakan ibu-ibu yang ada di Jambi, yang ada di Palembang, yang ada di Indralaya. Jadi kami pergi ke tempat-tempat itu dan kami berbincang-bincang dengan ibu-ibu itu, mau dak kami modali, mau dak kami ibaratnya tuh kami kasih alat, kami kasih benang, dan selesainya kami beli itu. Oke, jadi dikasih bahan baku, betul, ada alat juga, kayak sistem kemitraan gitu ya. Betul. Jadi sudah berapa yang jadi kemitraan sekarang? Kalau untuk jadi kemitraan itu, jadi kita ada 2 segmen. Jadi segmen motif umum sama segmen motif pribadi. Motif pribadi sama motif kuno itu hanya keluarga yang menenun. Jadi kalau motif umum itu motif yang banyak ditemukan di pasaran, itu baru kami yang umum juga yang nenunnya. Yang modifikasi lah ya. Kalau yang misalnya kita menenun yang motif sendiri sama motif kuno, itu kalau kita jago motifnya itu akan dijiplak orang lain. Jadi punya paten sendiri. Dan itu sudah kami hak ciptakan ke Kemenhumkam. Jadi sudah ada hak ciptanya. Sudah terdaftar. Ya, dengan yang nenun modern sekarang sama motifnya yang lama, yang kata tadi punya hak cipta tadi, regonya sama enggak kalau dijual? Jauh beda. Jadi
untuk harga songket itu kadang-kadang orang bingung. Jadi untuk menentukan harga songket itu ada banyak faktor. Ya, mantap. Mungkin lebih dari 5 sampai 6 faktor. Satu, faktor pertama otomatis bahan baku. Yang kedua, siapa yang nenun, pengalaman apa tidak. Contohnya kalau kita masuk pegawai kita itu misalnya pengalaman kau di rumah makan atau di restoran atau di hotel itu berapa tahun. Nah, dengan yang entry level itu kan beda. Nah, jadi yang banyak pengalaman yang sama yang dikit pengalaman itu upah tenunnya juga beda. Upah tenun ini termasuk jasa lah ya. Iya, Atau termasuk jasa. keahlian gitu. Iya, keahlian Ya, itu. oke. Karena setiap penenun itu ketukannya kadang-kadang rato, kadang-kadang tidak rato. Kalau yang Kadang-kadang pemula pasti jarang-jarang ya. betul. Oh, Nah, itu. Jadi setiap penenun itu upahnya beda-beda, tergantung dari tingkat kemahirannya masing-masing. Yang paling murah berapa kalau tahu, boleh tahu? Yang katanya mungkin pemula tadi. Yang Bisa kita jual berapa lah? Kalau untuk harganya itu harga sebenarnya relatif, mulai tergantung dari bahannya juga. Sepertinya kalau untuk range Yang paling terjangkau lah. yang terjangkau, Bukan mungkin murah ya, terjangkau. iya dari 1 juta sampai ke 2,5 juta. Itu yang terjangkau. Iya, itu yang terjangkau. Itu Kalau pembuatannya berapa hari ya? Berapa minggu? itu 1 sampai 2 bulan. Satu- Lama juga ya. Iya, 1 sampai 2 bulan. Nah, kalau yang upahnya yang agak tinggi dikit, itu pengalamannya lebih dari 5 tahun. Ya. Nah, yang lebih mahal lagi itu pengalamannya lebih dari 10 tahun. Bisa sampai 10-20 sesuai dengan bahan? Ada yang sekarang yang kami duplikat itu harganya dari 15 sampai ke 50 juta. Wah, itu pakaian yang memang mewah nian ya. Oke, Jadi tapi kami bangga kalau kita pakai argo yang semua itu deh. bukan lagi. Iya, apalagi duplikat yang barang-barang lama. Itu. Iya, Iya, oke. Dan itu biasa untuk koleksi. untuk koleksi. Jadi itu terinspirasi dari ada salah satu konsumen Susi Songket. Itu jadi Dio ini ada koleksi motif songket kuno. Jadi Dio ini pengen make motif itu, tapi tidak bisa dipakai karena songket lah sudah buruk, rapuh. Rapuh. Jadi bisa tidak dia datang ke Susi Songket, bisa tidak ini diduplikat ulang atau dibuat ulang. Kata kami pelajari dulu. Sudah dipelajari, oh ternyata bisa. Kami memakan waktu itu untuk menduplikasi waktu itu lebih kurang 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Itu Dari riset juga betul. iya. Jadi 5 bulan itu Iya. belum menenun. Iya, riset dulu. Iya, baru ngitung benang. Iya, iya. Baru ngitung Ketukan jumlah tadi. cokitannya. Oh iya, iya. Jadi selama 5 bulan itu kami berkutik untuk trial and error. Sudah jadi, itu Sudah bisa jadi, menjadi baru paten. ditenun. Ditenun ya. Ah. Sudah jadi bahannya milik dari Susi Songket atau memang bisa Kami serahkan ke dia. Oh. Jadi kalau ada orang yang mau menduplikat motif kuno, itu ada 2 opsi. Opsinya mau diserahkan ke Susi Songket atau mau dijadikan hak milik. Itu nah. Kayak hak paten itu Hak ya. paten itu nah. Jadi Susi Songket itu memberikan 2 opsi. Misalnya Wadola punya motif kuno. motif keluarga lah ya. Ya, datang ke Susi Songket. Ya. Mau menduplikat. Nah, sudah jadi karena untuk menduplikat itu ada biaya dan ada waktu itu nah. Biayanya itu mulai dari 5 juta, waktunya itu mulai dari 3 bulan sampai 5 bulan tergantung tingkat kerumitan si motif tadi. Karena kami tidak secara langsung misalnya menjelaskan motif ini akan selesai 2 bulan karena kami pelajari dulu, sudah pelajari dulu ini kira-kira makan waktu berapa lama. Ya, Itu itu nah. bahannya diserahkan kita atau Diserahkan ke Susi Songket karena kita akan ngitung benang. Kita akan tapi hitung. dijamin ya keselamatannya. Iya, pasti. Karena kan masih tadi bahan rapuh ya. Iya. Iya. Nah, jadi setelah itu baru kami kasih ke konsumennya. Nah, kita butuh waktu sekian bulan untuk menyelesaikan ini karena ada yang paling rumit itu songket Jambi, tapi itu motifnya dari Palembang. Iya, aslinya punya Palembang. Aslinya punya Palembang dimodifikasi sebenarnya. Jambi. Karena mungkin itu dibawa ke Jambi. Dibawa Tapi ke Jambi. padahal di jadi Palembang enggak ada lagi mungkin ya. nggak ada lagi kayaknya. Tapi aku lihat itu banyak motif yang sama dengan Palembang. Iya. Karena motif Palembang sekarang tuh karena nak buat motif itu capek, ngitung benang, ngitung cokitan, nak melukis ulang tuh capek, Ya. ngitung-ngitung tuh rumit. Jadi mereka tuh ngambil songket yang Yang sudah ada. yang lah sudah ada, tapi digabungkan.
Jadi motif A, motif B, motif C. Oh. Jadi Beragam gabungkan jadi sikok. Nah, jadi gampang, ndak do ngitung ulang lagi. Hmm. Nah, kalau nak buat ulang itu sangat lama itu. Nah, Betul. jadi trial and errornya itu minimal 3 bulan atau 4 bulan. Itu baru trial and error. Karena setiap kita sudah hitung benang, kita cokit, belum tentu benar. Benar. Belum tentu benar. Jadi kita tenun kadang-kadang lah sudah pertengahan jalan, lah sudah separuh songket itu jadi, ternyata ada salah hitungan. Jadi kita harus ngitung ulang dari awal. Oke. Nah, setelah kita ngutang dari awal lagi, makan waktu lagi. Dilepas lagi atau pakai yang baru? Pakai yang baru lagi benangnya. Oh, bukan yang tadi yang dilepasi gitu. Oh, udah baca. Udah baca lagi, sudah terpasang ya. Iya, sudah terpasang. Jadi kita harus dari Kalaupun baru lagi. baca mungkin lama waktunya. Betul. Iya. Jadi harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman, harus paham dengan hitungan motif, harus paham. Kalau tidak paham dengan hitungan motif agak susah. Iya. Jadi orang yang nak mau menduplikat motif itu pertama dia harus tahu tentang cara nenun, yang kedua tahu cara nyokit, yang ketiga walaupun tidak bisa nyokit tapi tahu caranya. Oke. Untuk pengalaman para penenun ini yang tadi katanya sudah puluhan tahun, ada yang baru, tapi tetap yang dari Susi Songket ini memberikan pembelajaran atau mungkin materi atau pelatihan untuk para penyongket ya. Kemarin kami itu ada yang namanya program belajar menenun gratis. Belajar menenun gratis itu kami berikan untuk ibu-ibu dan anak muda. Misalnya cewek-cewek yang tidak ada kegiatan yang misalnya di rumah be. Nah, itu kami undang sama anak-anak dari kampus, misalnya dari Unsri, dari mana-mana. Itu kami undang untuk belajar songket. Nah, jadi kami tidak minta apa-apa dari mereka. Alat kami pinjami, benang kami kasih. Setelah jadi songketnya kami beli. Kalaupun misalnya kita kasih dan mereka membuat kesalahan, itu tanggung jawab dari Susi Songket. Itu kalau dia keinginan untuk meneruskan dari pelatihan. Jadi misalnya rusak, ya udah masalah. Kami tidak misalnya, oh kamu harus belajar ini, jangan boleh rusak karena rugi. Tidak. Kalau Susi Songket tenunlah, pokoknya kalau rusak jangan khawatir. Tapi ini kan alatnya mahal nih ya. Betul. Berapa satu set biasanya harganya? Kalau satu set itu mulai dari 3,5 juta. Yang paling murah. Diserahkan ke yang penenun. Bukan dia datang ke rumah. Bukan. Jadi alat itu dipinjamkan. Ditaruh di rumahnya. Ditaruh di rumahnya, benang kami kasih. Nah itu ketika dia pelatihan kan berapa hari lah ya? Minimal itu 1 tahun. Untuk pelatihan ya? Pelatihan itu 1 tahun. Melok di rumah tapi pelatihannya? Dia sudah baca, tawar ke ini ada alat, pakailah gitu. Iya, jadi pelatihan itu minimal 1 tahun. Kau pikir dia ngambil seminggu 2 minggu? Oh, udah baca. Barang ditaruh ke? Udah baca. Nenun itu prosesnya lama. Sesuai dengan hati lah ya. Jadi penuh kesabaran. Benar. Ya, jadi orang yang tidak menenun itu orang yang tidak sabar. Iya. Jadi untuk belajarnya itu minimal 1 tahun. Ada jam-jam khusus ibu-ibu tuh kalau gawe ke jam sore, jam malam ya. Karena mereka kan ada kerjaan lain, mungkin dari ngatur rumah tangga, terus berkebun tadi. Kalau biasa pengalaman aku itu menenun karena keluarga kami itu dari turun temurun itu nenun. Jadi nenun itu, jadi kalau siang kadang-kadang mereka itu ngawi ke urusan rumah. Iya betul. Nah, kalau ada katik gawe itu biasanya dari jam 3 sampai jam 4 mereka nenun. Kadang-kadang dari jam 4 subuh sampai jam 6 pagi. Itu. Jadi tergantung dari situasi kerja masing-masing. Misalnya, tapi kebanyakan yang dipakai sore sampai malam ya? Sore sampai malam. Dari pagi sampai sore ada juga. Makanya agak lama tadi yang bulan-bulan. Kalau kita yang nak nenun yang 1 lembar itu yang motifnya mudah ya. Motifnya mudah, yang gampang, paling mudah motif itu 1 bulan. 1 bulan. Itu kalau itu dikerjakan setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh, sesuai jam kerja ya. Iya. Jadi 6 pagi sampai jam 6 sore setiap hari itu selesainya 1 bulan. Itu motif yang paling sederhana. Iya. Motif yang banyak pengulangan. Motif simetris, bukannya motif-motif yang tidak katik pengulangan. Namanya ini ada pekerjaannya dikasih radio siko-siko. Jadi sambil hiburan sih ya, denger ke perempat ya. Iya, rata-rata macam itu. HP rata-rata macam itu ya. Denger radio atau denger musik ya. Kalau zaman kami dulu ada radio kecil itu nah. Radio cawang ya. Radio kecil itulah di samping nenun.
Oh, Ah, terus di didengar. samping tenunan. Jadi nek terasa kan? Iya, Sambil denger ke. iya, sambil nenun, sambil denger radio. Heeh. Sudah tuh kalau ada anak kecil di samping kirinya, di samping kanan radio, samping kirinya ayunan anaknya. Nah, Ah, jadi itu, kiri itu. kanan begawi. Iya, iya, iya. Oke, banyak menarik nih. Jadi selama kita ngobrol ke Songket sudah jadi. Ternyata ada banyak kisah di situ ya. Iya, betul. Boleh tahu mungkin ibu-ibu itu kan bukan cuma hanya berkebun baik ya. Iya, betul. Mungkin hanya pengrajin toh ada juga ada ya. Iya. Ya, mana mungkin dari binaan dari Adiar sendiri. Kalau jadi songket itu awalnya itu untuk penanda. Jadi orang yang songket itu dulu zaman dulu itu hanya anak gadis yang boleh nyongket. Jadi ketika kita dengar ketok-ketok, berarti di rumah itu ada anak gadis. Nah, itu cirinya. Jadi karena cak zaman sekarang, kalau zaman dulu itu nak nyengok anak gadis uang tuh susah. Ya, Jadi harus bertamu tuh harus resmi. betul. Ada gadis, ada bukan macam sekarang muka HP lah bertemu, macam itu. Jadi ada rumah dulu, rumah zaman dulu itu ada rumah limas tuh ada yang namanya kayak kerang-kerang itu. Kerang-kerang ya, kerang-kerang kayu-kayu itu. yang pagar ya. Kayu, Iya, iya. kayak pagar kecil itu. Apa namanya garang gitu. Garang. Nah, garang itu kan tertutup. Iya. Nah, jadi cewek-cewek dari kalau nak nengok cowok itu dari balik itulah ngintip. Bukannya cak Bukan sekarang. buka ke pintu kan. Bukan buka ke pintu. Iya. Ngintip. Iya, Nah, iya. itu. Yang kedua itu adalah suara ketokan. Suara ketokan apa namanya tenunan tadi. Bahwa itu ada anak gadis. Ya. Tanda-tandanya. Nah, jadi karena suara ketokan itu tuh kuat. Benar. Nah, jadi nah itu salah satu tanda. Nah, yang ketiga itu adalah mata pencarian. Yang keempat zaman dulu itu persembahan. Ya. Nah, yang kelima itu adalah pakaian adat. Jadi pakaian-pakaian istimewa untuk momen-momen tertentu. Betul. Nah, misalnya jadi di dalam songket itu banyak tersirat motif-motif sebenarnya doa. Filosofi-filosofi yang ada dalam motif itu kebanyakan doa. Contohnya ada salah motif yang pinggirnya itu motif simetris itu tepak darah namanya tepak darah bukan darah tepak darah itu Darah gitu. iya darah tepak darah. Nah itu jadi songket itu banyak filosofi banyak doa-doa di dalamnya bukannya sembarang motif yang Simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu adalah makanya yang makai songket itu adalah bangsawan dan raja-raja. Jadi misalnya motif ini dipersembahkan ke raja ini, ibaratnya sama kayak kita mempersembahkan misalnya candi atau arca kepada ibaratnya kalau zaman sekarang tuh hadiah. Rasa cinta. Kebanggaan kita. Betul. Nah, jadi banyak motif-motif itu filosofinya atau doa. Jadi siapa yang memakai motif itu atau siapa yang memakai songket itu ibaratnya didoakan untuk terhindar dari bala atau sukses atau ibaratnya tuh apa namanya jaya caitunya. Oke. Jadi banyak ternyata simbol-simbol sana dan juga kalau main nyari ya pakai baik. Pakai baik. Tidak sesuai dengan ini kadang. Iya. Malah sekarang ada motif-motif misalnya motif batik. Banyak terbalik misalnya ada motif untuk kematian. Jadi motif ini khusus untuk menyelubungi orang yang mati. Itu sesuai dengan warna atau motif kalau yang untuk kematian? Motif. Ada khususnya? Ada batik khusus motif. Dalam duka? Ibaratnya motif ini tuh ibaratnya pesan-pesan sedih untuk yang meninggal. Yang lagi duka ya, keluarga duka pakai gitu. Iya. Nah, malah yang tidak tahu tadi dipakainya untuk acara formal yaitu. Nah, itulah pentingnya literasi. Betul. Kita yang berjualan harus kasih tahu. Mengedukasi customer. Benar. Jadi motif ini khusus bagusnya untuk acara nikahan. Motif ini khususnya untuk acara apa dari situlah si penjual tadi harus memberikan narasi kepada masyarakat yang beli Dan di Susi di Susi Songket memberikan edukasi juga. Betul. Untuk Susi Songket kita ada yang namanya misalnya kita pengen motif ini, kita langsung kasihkan filosofinya, cara perawatannya, fotonya. Jadi dalam bentuk PDF kita kasihkan ke mereka, Kalau sekarang ini kan balik ke pembinaan tadi yang para penenun tadi ya.
Kalau di Jambi banyak lah penduduknya. Kalau di Jambi dulu banyak. Sekarang ada yang meninggal, ada yang cuti melahirkan. Dan kebanyakan di Sumatera Selatan masih. Itu dari Sumatera Selatan Galo tuh. Dari Palembang Galo, migrasi ke Jambi untuk iya. mencari penghidupan yang lebih baik di situ. Banyak orang Palembang, banyak orang Memang mengakui Indramayu. kalau mereka berasal dari sini. Oh gitu. Jadi pindah ke Jambi. Oke. Pertama memang pindah ke Jambi keluarga, yang kedua ngikuti laki begawe di Jambi. Jadi yang ketiga itu memang mencari penghidupan yang lebih baik. Dan banyak kalau di Jambi sendiri banyaknya di mana? Di kotanya besarnya di mana? Atau di Pinggiran. yang Misalnya di seberang atau di pinggir-pinggiran, Dan bukan itu di kotanya nian. dia ketemu langsung wong-wong itu. Iya, kami kan datang. Oh. Nah, jadi jarak dari kota untuk ke rumah dia tuh kadang-kadang ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah dari kota. Ibaratnya kalau di sini ini kayak Mata Merah, Kaledoni, Oh, iya, iya. Borang, di pinggir-pinggiran itu, tapi masih dalam kota aja itu nah. Dan itu masih satu keluarga, Bu ya. Satu keluarga. Masih yang misalnya ada bibinya, waknya. Iya, ya. betul. Nah, kalau di Sumsel Dewe di Palembang dengan di Layong banyak penduduk. Banyak. Itu jadi kami tadi ada motif klasik, Nah, motif kuno, itu keluarga yang nenun. Tidak boleh orang lain. di Palembang ini seberang Ulu, seberang Hilir banyak. Kalau untuk di Palembang kami lah di Kertapati. Jadi Banyak penenunnya itu sebenarnya. ada di Kertapati. Dan jadi kalau untuk di kota-kota tidak ada lagi. Yang seberang Hilir katanya. Dekati Tapi memang ada sih pusat kerajinannya, sentranya. Tapi kalau untuk Adiar di yang seberang Ulu. Ulu, Ulu. Sampai ke Layo. sampai ke Layo. Oke. Ulu sampai ke Layo, mulai dari Kertapati. Kalau untuk daerah-daerah sini itu Dekati. Nah, motif yang uji Adiar tadi kalau di wilayah Palembang sendiri ya, yang sudah terselamatkan oleh Adiar berapa yang sudah terdata? Umpak Nago. Umpak Jadi Nago. umpak Nago itu banyak dimodifikasi sekarang. Jadi dimodifikasi umpak Nago. Sayang itu contohnya ya, gambarnya ya. Iya. Nanti Kapan-kapan ya. kapan-kapan Umpak nanti Nago apa dinamakan? Memang Nago nih nanti. gambarnya bentuk nago nian. Oh. Gambarnya ada kepalanya, ada kakinya, ada Umpak ini. Nago. Nah, itu tuh kalau mulai dari Nago kan dari Cino. Cino. Jadi kemungkinan itu tuh songket itu Persembahan ya. terinspirasi dari Oh, oke. Cino kayak itu. Nah, jadi songket ini tuh banyak terinspirasi dari kerajaan Sriwijaya yaitu Hindu Buddha. Nah, setelah itu Tiongkok dan Arab. Cabang-cabang Itu inspirasi motif. Kota-kota apa negeri-negeri yang dijajah pada masa itu ya. Inspirasi motifnya itu kebanyakan dari sana. Oke. Gitu. Umpak Nago nih ciri khasnya tadi gambar Nago. Jadi ada tiang, ibaratnya kalau kita nyebutkan ada tiang, di samping tiang itu ada nago. Nah, umpak itu adalah tiang, nago tuh nago. Itu nah. Jadi Susah enggak ini yang buatnya? kalau untuk buat dari awal susah karena itu pengulangannya udah ate nago itu. Jadi yang ada pengulangan itu adalah yang simetris, yang banyak pengulangan. Jadi misalnya segi 4. Nah, itu kan bisa dibagi 4 tuh. Limas, apa dia? Limas, kubis ya itu. itu motif-motif yang gampang. Kalau motif nago besaung itu salah satu motif yang sulit kalau kita karena udah kate pengulangan dia. Itu termasuk sulit ya. Iya, termasuk sulit. Tapi sekarang tidak detailnya. Tidak detail. Ibaratnya tuh tidak mau sulit ya itu. Nah, dulu misalnya jadi hitungan benang itu ada hitungan lidinya juga. Nah, jadi lidi untuk benang itu kadang-kadang seharusnya 50, sekarang berubah menjadi 20-15. Kenapa kok kurang? Karena sulit, karena makin banyak lidi yang ada di dalam benang tadi itu makin berat bawanya. Ketika makin berat bawanya, pinggang ini sakit. Dulu tebel. Dulu tebel itu. Nah, Sekarang, dulu makanya dia padat. karena membedakan dulu dengan sekarang ini sekarang agak lembut. Iya. Kainnya bukan dari dia berasal dari mana buatnya. Ada yang ngomong dari kalau seberang Hilir agak kaku, Enggak seberang juga. Ulu agak lembut. Enggak juga. Bukan ya. Bukan. Karena tadi pengurangan tadi ya. Iya, karena pengurangan untuk mempercepat proses pembuatan. Nah, ketika mempercepat proses pembuatan itu detailnya hilang. Misalnya dari segi 6, misalnya bintangnya itu ada segi 10, berubah menjadi 5. Ya. Jadi 5-nya itu hilang. Jadi tidak ada detail lagi. Oke. Jadi Susi Songket mempertahankan kedetailan itu. Jadi kalau Susi Songket itu menduplikasi motif kuno, itu 1:1.
motifnya itu. Jadi sama Jadi persis. hitungan benangnya, Oh. lebarnya itu sama persis. Oh, itu. Nah, kalau dijelaskan lagi mungkin dari yang kita sudah apa namanya, kalau dikatakan tadi reproduksi apa? Di repro lagi apa? Di replika. Replika itu kalau dari banyak permintaan itu banyak wong kita apa wong luar? Kalau sebenarnya kalau untuk di Jambi itu banyak orang Jambi. Banyak orang-orang yang paham tentang seni sama kolektor. Nah, jadi mereka itu paham tentang misalnya pejabat-pejabat ini. Pejabat ini sudah pernah menjadi bupati atau menjadi gubernur. Nah, mereka itu punya pengalaman dan masuk ke museum dan melihat motif-motif kuno. Nah, mereka lah yang menjadi konsumen-konsumen Swiss Songket. Itu. Oke. Ya lah, kalau itu kita break dokin. Ini saya menarik sekali ya. Nanti beri kesempatan untuk pendengar yang pengen bergabung, silakan di 0711 351656. Mungkin ada tertarik untuk membuat baru apa tadi, mereproduksi atau membuat mengkonservasi motif yang punya keluarga atau yang sudah ada, boleh silakan nanti ya tanya-tanya ke sini di 0711 351656. Sewet Hasri Wijaya,
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke bae, peh denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita masuk sesi yang kedua ya, bersama Adiar yang ini selain sehari-hari sebagai pengusaha online, apa ya kita gawe ke? Aku sekarang tour guide. Setelah tour guide itu, karena tour guide itu tiap hari, Ya. jadi ada momen-momen tertentu, hari-hari tertentu, baru ada nge-guide. Yang kedua itu jualan online, karena jualan online itu tidak juga setiap hari. Iya. Misal tidak juga setiap hari karena tidak ada toko fisik. Iya. Yang ketiga yang sablon. Yang ketiga songket, karena songket itu kan tidak tiap hari orang nak kawin. Iya. Tidak ini. Yang tiap hari itu aku Maxim, ojek online. Jadi Oh, untuk iya. mengisi hari-hari aku tidak kati gawe, Mobil ya. bukan, mobil aku terbakar kemarin. Kami doakan Kecelakaan. semoga ada mobil lagi ya. Iya, amin. Oke. Gara-gara bawa tamu juga tuh. Iya. Jadi kemarin tuh ada tamu jam 5 subuh, nak minta cepat-cepat ke bandara. Jadi aku Oh, coba. yang kejadian kebakaran di Iya, dekat bandara teh? iya betul. Iya. Iya, jadi mobil aku terbakar di situ. Dikasih opsi oleh si showroom mau ganti baru atau dianggap lunas. Ya sudah, aku minta dianggap lunas be, kata aku. Padahal baru beberapa bulan. Iya, Ada setahun dah? hampir setahun. Oke, iyalah. Jadi siapa tahu nanti terbeli lagi kayak. Ya, amin. Oke, nah, dari situ jadi- pindah ke motor. Oke. Nah, itulah kegiatan sehari-hari aku. Selain dari Ya. aktif di sosial media, buat tentang sejarah kita. Nama IG-nya? Nama IG-nya Sejarah Sejarah Kita. Nah, jadi itu membuat kisah-kisah tentang sejarah-sejarah Palembang, Ya. Sriwijaya. Oke. Ini kan tema kita memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk promosi dan pemasaran usaha online. Jadi cuman tidak perlu nak toko besar. Betul. Kita bisa mempromosikan mencari online. Tapi sekarang juga permasalahan juga nih, banyak yang bisnis karya dan kriya nih ya, banyak terduduk aja gitu. Gara-gara barang-barang impor nih. Nah, mana menyikapinya nih ya? Kalau dari ini satu bulan pasti ada lah pemesanannya. Bukan lagi terduduk, Iya. terguling. Kalau Barang-barang murah deh. kalau bahasa Palembang terjungkep. Iya. Nah, jadi untuk mensiasat itu kita tidak boleh ada satu kaki. Tidak boleh ada satu kaki tadi. Maksudnya? Mata pencarian Banyak. kita udah Ya. sama cak aku tadi. Aku aktif di media sosial juga. Aku aktif juga di tour guide juga. Aku aktif juga di Maxim juga, ojek online. Aku aktif juga di misalnya songket. Nah, jadi dari beberapa tiang tadi, mata pencarian tadi yang tidak aktif, mungkin salah satunya akan menjadi penopang kayak itu. Nah, aku songket misalnya lakunya seminggu tuh cuma sekali, atau sebulannya cuma 2 kali. Nah, itu kan prosesnya lambat. Benar. Proses jual belinya itu lambat. Kalau untuk yang harga di atas 2 juta itu lambat jual belinya. Nah, yang kedua, untuk proses pembuatan misalnya tour guide itu kadang-kadang kan tidak tiap hari. Tidak tiap hari orang nak pariwisata kan. Iya. Nah, jadi kita harus menyiapkan beberapa tiang atau menyiapkan beberapa opsi. Nah, yaitu misalnya Ada usaha lain lah ya. ada usaha lain. Tidak boleh kita berharap dari satu usaha aja itu. Nah, Betul. tidak pacak kita misalnya, kita sudah ada usaha songket, sudah ada usaha sablon, sudah ada usaha misalnya terjemahan. Udah pacak. Apakah setiap hari orang nak beli songket? Tidak. Apakah setiap hari orang nak beli nyablon baju? Tidak. Apakah yang setiap hari itu adalah kendaraan transportasi? Itu setiap jam malah antar jemput, yaitu Yang kedua itu jual beli, ibaratnya makan sehari-hari. Kalau cak kita nih kelontongan. Nah, yang cocok itu untuk usaha Manisan. penopang hari-hari, Iya. itu kelontongan, Toko manisan ya. toko manisan. Iya. Nah, untuk usaha yang
jual belinya Ya. rentangnya agak lama. Simpenan lah itu ya. Iya, yang lain ya itu. Iya, ya. Oke. Ada juga usahanya Adiar ini jasa denger ke wong. Iya. Itu apa dia maksudnya? Jadi itu tuh banyak. Iya, iya. Ternyata aku ada ide itu Iya. itu jiplak sebenarnya. Heeh. Jiplak dari Inggris. Ah. Jadi Inggris itu ada orang yang stres. Iya. Nah, jadi di Inggris itu kalau kita nak curhat sama orang tuh susah. Susah. Nah, jadi disitulah timbulnya ide untuk mendengarkan orang. Iya. Kalau di Inggris itu ada 50 pounds 1 jam. Oh, dihargai. Di harga 50 pound. 50 pound Berapa itu gitu tuh? 1 pounds itu 13.000. 1 pound. Ah, ah. 50 kali 50. Berarti hampir 750.000. 1 jam. 1 jam. Wih, mahal Untuk juga. dengar ke bae. Iya, iya, Ah. iya, iya. Ndak katik solusi. Iya. Cuma mendengar ke bae. Ibaratnya itu ada orang-orang yang aku tuh minta dengar ke bae. Ndak usah kasih solusi, Keluh ndak kesah masalah. Supaya hati dia tuh lega. Ah. Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu. Nah, di Indonesia di Palembang Dewe pernah yang Ada ngubungin. satu, ada satu orang. Tapi ternyata dia ini bukannya curhat tentang masalah, Ah. tapi dia minta saran. Oh. Ujung-ujungnya kayak psikolog aku jadinya. Iya. Nah, jadi menurut aku psikolog-psikolog itu buatlah kalian usaha untuk ibarat itu mendengarkan orang lain. Ya. Usaha untuk mendengarkan, usaha untuk ibarat ngasih-ngasih Tambahan lah ya, tambahan servis iya, ya. karena yang cocok itu adalah psikiater, ahli psikologi. Nah, itu cocok untuk usaha mendengarkan. Iya. Tapi ini sudah berapa bulan dilaksanakan? Baru 2 bulan. 2 bulan. Tapi sudah sikok yang Baru sudah siko. Dan itu pun minta ide. solusi. Minta Berapa jam solusi. kemarin? 1 jam. 1 jam. Jadi setelah itu mungkin terpecahkan lah masalah mungkin ya, bisa kira-kira. Atau nambah masalah. Nah, aku udah tahu. Yang penting bagi dia masuk akal. Iya, Kata iya, dia, oh yo, betulnya enggak? Bagi dia itu jadi tenang. Tapi tidak tahu kalau menurut solusi aku dengan dengan permasalahan yang dia ceritakan ke aku kasih solusi. Dan rahasia dijamin. Rahasia terjamin. Iya. Tidak mungkin kita misalnya membongkar itu membongkar. Untuk apa kita buka usaha Aib, iya, mendengarkan iya. kalau kita bongkar aib orang gitu nah. Iya. Ya tidak mungkin. Harus Jadi, itu ya. Harus. Iya, Jadi tidak boleh ada rekaman, tidak boleh ada foto-foto ketika misalnya HP tidak boleh ada rekaman, tidak boleh misalnya kita berfoto saling kirim foto. Jadi pure komunikasi 2 arah, cuma itu Oke, profesional. profesional. Oke, ini juga mungkin masuk ide kreatif tadi ya. Aku baru tahu juga tadi dari Adiar lihat di media sosial ternyata melayani jasa mendengarkan dan juga mungkin ada ide-ide kreatif lain ya mungkin bisa dikembangkan di Palembang atau Indonesia nih kan bisa. Ya. Dari pengalaman Adiar keluar nih. Sebenarnya yo, Iya. dunia kreatif itu kata mama aku dulu. Ya. Apapun yang ada di dunia ini, Ya. apapun yang di depan mata, apapun yang bisa disentuh dan tidak disentuh, kalau kita bisa mengolahnya itu bisa kita jual. Contohnya, rumput, daun kering itu bisa dijual. Contoh aku nengok di sosial media kemarin itu daun mangga. Daun mangga itu dijual per 5 lembar itu $10 Di luar. di luar. Untuk apa? Nah, Apa untuk lalapan? itulah yang membuat orang tanya-tanya. Daun kering 5 lembar $10. Oh, yang keringnya ya. Daun kering, Iya. daun kering Bukan dan pucuknya itu bukan? bukan. Daun manggo tuh yang berserak-serakan di jalan. 5 lembar. $5 sampai $10. Dipaket dengan bagus, dijual di supermarket. Nah, itulah aku ingat apa kata mama aku. Apapun yang kita ini bisa dijual. Ya. Nah, rumput bisa dijual kalau Ada ide kreatif lah ya. itu. Jadi banyak orang bertanya, otak aku nalar, otak aku berjalan, otak aku misalnya mikir. Yang nak ngambil mangga ini, mereka itu jualnya di mall, bukannya di dusun. Kalau jualnya di dusun, tidak mungkin ada yang beli. Banyak. Iya. Tapi kalau dijualan di kota, misalnya kayak di Amerika, di pusat kota Amerika, Yang jarang batang pohon ya. yang tidak katik batang pohon, tidak katik mangga, di situ banyak sekolahan, di situ banyak ahli riset, di situ banyak tempat kampus. Nah,
TK, sekolah, SD, kadang-kadang mereka itu kan disuruh Tugas. buat prakarya, ya kan? Disuruh, misalnya untuk riset, misalnya orang riset kadang-kadang males, pergi ke dusun jauh misalnya, anak sekolah misalnya, pasti anak-anak misalnya anak wadola dewe, sering pasti disuruh buat prakarya, dari sampah lah, dari inilah, nah itulah fungsi-fungsi daun tadi. Pertama untuk riset, kedua untuk prakarya, ketiga untuk ide-ide kreatif. Nah itulah Tapi fungsi. dikemas yang dijual di memang tempatnya jauh dari lokasi. Betul. Misalnya ndak katik pohon, ndak katik. Bener, di sana cuman pohon peneduh bae. Iya. Ndak katik pohon buah-buahan. Nah, itu. Ya, oke lah. Contohnya ada lagi Apa yang tuh? apa namanya? Putri malu. Ah, Rumput putri Putri, atau pohon putri ya. malu itu $25 di luar. di luar. Wow. Dalam pot kecil bibitnya putri malu. Untuk itu. dimain-main ke bawah. Iya, untuk dimain-main ke bae. Nah, itu. Untuk dimain-main ke bae itu harganya $25. Mungkin di daerah itu tak kati. Ndak kati. Di Asia yang ada. Nah, Iya, itu iya. kebanyakan dijual di Australia. Oh. Nah, itulah apa yang ada di ibarat itu apa yang bisa kita olah itu bisa kita jual sebenarnya. Benar. Atas kreativitas tadi ya. Bayang ke be? Nah, Wadola bisa dak buat es teh manis? bisa. Nah, ngapa nak beli es teh manis? Iya, Karena males. Iya, benar, Ya kan? benar. Nah, kemalasan itulah yang menjadi cuan kita, celah kita untuk berbisnis. Orang males buat es teh manis. Iya. Ada yang jualan es teh manis jumbo 3.000, 5.000. Ada yang jualan. Orang males masak, ada yang jual. Karena adanya jualan itu karena ada orang males dan tidak sempat waktu. Ada peluang juga deh. Ada peluang juga. Oke, iya. Tuh. Ya. Jadi itu ide-ide yang luar biasa sekali ya dari Adiar. Iya. Masukan yang balik lagi kita bisnisnya. Mau ada sablon ya. Ada sablon. Sablon ini Buat seragam. sudah kapan? Sudah mulai kapan? Kalau untuk sablon mulai dari tahun 2002 sebelum pandemi. Sebelum mungkin 2000-an. Ide karena mungkin 2000-an. belum ndak kate gawean di pandemi itu. Bukan ndak kata gawe. Idenya itu muncul karena banyak anak-anak muda ini pengen desain dia dewe. Jadi kepengen itu kan ego artinya. Nah, jadi makanya Demolish itu brand aku yang namanya Demolish itu jadi tagline-nya itu made for your ego. Jadi dibuat untuk memenuhi ego kalian kayak itu. Nah, jadi orang tuh jadi aku tuh bukannya sablon bae. Jadi apapun yang diminta oleh si konsumen, misalnya, aku di tangan kirinya mau ada logo aku, di tangan kanan ada ini, di depan ada ini. Jadi kita penuhi keinginan dia. Jadi ego mereka itu kita penuhi. Kayak itu. Nah, jadi Dengan harga yang kita sudah tentukan. sesuai dengan apa keinginan mereka. Kalau misalnya udah mungkin misalnya keinginan mereka kita penuhi 100%, Udah baca, iya. harga murah udah baca ya itu. Nah. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan yang mereka Wajar inginkan. lah jadi tadi harganya sikoan dengan harga partai beda kan. Beda, Dengan gors apa namanya bentuknya banyak ya. Betul. Oke. Nah, kalau yang kebanyakan itu anak muda yang musen. Anak-anak muda. Nah, tapi ada juga ibu-ibu juga. Ibu-ibu nih tapi dia tuh kebanyakan guru sih sebenarnya. Pelanggan aku sekarang tuh kebanyakan Bukan guru. cuma kaos tapi. Ya, bukan cuma kaos. Konveksi juga. Jadi semuanya. Jadi ada yang minta buatkan seragam olahraga, ada yang minta buatkan seragam apa namanya rumah karyawan kayak itu. Nah, jadi ada galau. Nah, dari situ tapi dikonsultasikan dulu. Aku ini rumah makan pecel lele. Cocoknya seragamnya macam mana? Bukan cak mungkin koki resmi ya. Iya. Koki biasa bae. Iya. Jadi disesuaikan dengan usaha masing-masing. Pasti ada motif-motif gambar kayak songket gitu bisa nggak motif-motif? Bisa. Yang dulu kami kerjasama sama Sapir. Sapir itu ada lounge yang ada di bandara-bandara. Nah, jadi kami sudah bekerja sama. Sebelum pandemi itu kami sering kerjasama dengan bandara-bandara. Kalau untuk songket, ya. Jadi untuk motif-motif Kostum, songket. ya. Jadi mereka itu memakai ornamen-ornamen songket. Oke. Itu. Ya. Sudah hampir 45 bahkan lebih 50-an ya. Luar biasa sekali ngobrol tak terasa dengan Adiar yang lain kali kita undang lagi ya. Memberikan inspirasi kan untuk pendengar yang mungkin mendengarkan kita ini kalau benar nih ini pacak dijual, ini pacak diusahakan. Iya, ada ide dia. Dan harapan ke depan untuk usaha kita, Pak Adiar.
Untuk harapan ke depan, cobalah anak-anak muda itu ibaratnya mencintai produk dalam negeri. Karena yang bisa menyelamatkan bangsa, negara itu cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kalau belanja ke pasar itu jangan nawar. Belanja ke pasar tradisional itu jangan nawar. Khusus pasar tradisional, jangan pernah menawar. Jangan menawar. Kita nak beli cabai, katanya 20.000, jangan tawar. Karena itu adalah tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Pertama, kalau kita ke swalayan atau mall besar, ada tak kita nawar? Tak kati. Ya. Kalau kita ke pasar basah, ke pasar ini, pasar 16, pasar tradisional, harga cabai misalnya 30.000, kalau bisa jangan tawar. Karena itulah yang bakal menyelamatkan ekonomi Indonesia. Harga jagung 3.000, 10.000, jangan tawar. Khusus untuk pasar tradisional, ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat umum, kalau bisa jangan menawar. Ya. Nah itu. Jadi Khusus. Jadi penambahan income untuk para petani. Betul. Ya, Contohnya penjual. sekarang, siapa ya lagi yang mau bertanam padi? Dak katik lagi. Ya. Karena ketika bertanam padi itu nilai beli gabahnya itu rendah. Oke. Nah, sedangkan dijual di warung itu sudah 20.000, 30.000. Di petani jualnya, dia jual ke pemasok, jual ke pengepul itu cuma 7.000, 8.000. Ya. Usaha dia tidak baca makan dia. Betul. Nah itu. Jadi kita harus mikir ke juga ya. Nah itu. Dari hulu lah ya, dari hulu dari hingga ke hulu hilir. itu Ya. pokoknya kalau bisa khusus untuk pasar tradisional jangan pernah menawar. Ya, terima kasih Adiar, dan juga tadi yang pertama poinnya kreatif, yang kedua jadi generasi muda ini harus cintai produk kita dalam negeri dan jangan mudah menawar ya. Kalau nawar paling nawar dikit Pak. Kalau bisa jangan. Jangan. Ya. Iya, kalau bisa khusus untuk pasar tradisional ya. Oke. Khusus Ya. untuk tradisional. Apalagi yang tua-tua yang Benar. jualnya. Oke, terima kasih Adiar, dan sampai ketemu lagi kesempatannya. Ya. Dan semoga bermanfaat apa yang diberikan wawasannya pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dur Galo-Galo, kita lanjut kembali program acara selanjutnya, dan tentunya di Perempat RI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang atau Sriwijaya siang hari ini.